Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakuza, yakin usaha sampai. Halo guys, kembali lagi bersama aku di SSK, sharing seputar Kohati. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pedoman dasar Kohati dari bab 1 sampai bab 5. Lebih tepatnya, dari pasal 1 sampai pasal 9. Kalau gitu, langsung aja, let's go. Jadi guys, pada bab 1, ketentuan umum, itu berisi penjelasan-penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan muncul pada pasal-pasal berikutnya. Yang mana, jika nanti terjadi kerancuan pada pasal-pasal berikutnya atau kebingungan mengenai istilah tertentu, itu kembali pada ketentuan umum di sini. Nah, di sini itu isinya ada Korps HMI yang nanti disingkat sebagai Kohati, lalu ada tingkatan-tingkatan Kohati seperti Kohati PBHMI, Kohati Batko HMI, Kohati HMI Cabang, Kohati HMI Korkom, dan Kohati Komisariat. Di sini juga terdapat penjelasan pedoman dasar Kohati yang disingkat sebagai PDK. Seperti itu. Nah, pada bab 1 ini, pertama, Korps HMI disingkat sebagai Kohati, sudah jelas. Nah, lalu selanjutnya, Kohati PBHMI adalah kepengurusan Kohati yang berada di tingkat PBHMI. Begitu pula dengan Kohati Batko, Kohati Cabang, Kohati Korkom, dan Kohati Komisariat. Selanjutnya, di sini ada juga pedoman dasar Kohati yang disingkat sebagai PDK, yang mana PDK ini adalah acuan utama atau pedoman dasar bagi Kohati dalam menjalankan operasionalisasinya, yang mana PDK ini tidak bertentangan dengan ADART HMI. Seperti itu. Nah, selanjutnya bab 2, nama, waktu, dan tempat. Pasal 1, nama, Kohati adalah singkatan dari Korps HMI. Nah, ini sudah jelas. Lalu lanjut pasal 2, waktu dan tempat kedudukan. Kohati itu disahkan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 Masehi pada Kongres ke-8 di Solo. Nah, seperti itu. Oke, sekarang lanjut bab 3, tujuan, usaha, dan status. Pasal 3, tujuan dari Kohati ini adalah terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Kualitas insan cita itu ada 5. Insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab. Nah, jadi tujuan Kohati ini artinya sejalan dengan tujuan HMI, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kalau di Kohati ini tujuannya terfokus pada muslimahnya, karena Kohati itu adalah sekumpulan dari HMI, yang mana HMI ini adalah muslimah-muslimah yang akan dididik untuk berkualitas insan cita. Seperti itu. Lanjut pasal 4, usaha. Nah, pada usaha ini itu berisi mengenai usaha-usaha Kohati untuk mewujudkan tujuannya, yakni terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Apa saja usahanya? Yang pertama itu adalah membina pribadi HMI. Untuk apa? Untuk berakhlakul karimah. Yang kedua, membina pribadi HMI untuk menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, memajukan kehidupan HMI dalam apa? Dalam mengamalkan dinul Islam atau ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang keempat itu agar memperkuat atau menyambung tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah sesama HMI. Seperti itu. Oke guys, lanjut kita ke pasal 5, status. Nah, di sini itu berisi status Kohati. Ada 2. Yang pertama, Kohati sebagai badan khusus HMI.
perlu diketahui bahwasannya di HMI itu ada 3 badan khusus. Yang pertama Kohati, yang kedua BPL, yang ketiga Balitbang. Nah, lalu Kohati itu masuk kepada badan khusus HMI. Selanjutnya, Kohati itu berstatus sebagai semi-otonom dalam HMI. Artinya, Kohati ini mempunyai kepengurusan sendiri gitu. Namun, masih dalam cakupan HMI, tidak keluar dari HMI. Walaupun mempunyai kepengurusan sendiri, seperti itu. Selanjutnya, bab 4. Sifat, fungsi, dan peran. Pasal 6, sifat. Jadi, pada pasal 6 ini, secara struktural, pengurus Kohati ini ex officio dari pimpinan HMI yang diwakili oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Artinya, ex officio ini adalah rangkap jabatan, yang mana Kohati ini secara otomatis juga menjadi bidang sendiri pada HMI, yakni bidang PP, pemberdayaan perempuan. Nah, jadi ex officio itu ketum Kohati, nanti di bidang di HMI dia menjadi kabid PP. Nah, kalau sekretaris umum di Kohati itu nanti menjadi wasekum bidang PP. Nah, nanti kabid internal, kabid eksternal itu menjadi departemen-departemen di bidang PP, seperti itu. Lanjut ke pasal 7, fungsi. Di sini, fungsi Kohati itu ada 2. Ada fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, yang dimaksud fungsi internal itu adalah Kohati itu berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan atau bidang PP tadi di dalam struktural HMI. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, kalau Kohati di internal HMI itu berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan, wadah yang menaungi perempuan, wadah yang menjadi pemberdayaan perempuan, seperti itu. Nah, kalau dalam eksternal itu Kohati berfungsi sebagai organisasi mahasiswi. Artinya, ketika Kohati ini berada di luar HMI, di eksternal HMI, maka ia akan menjadi organisasi perempuan, organisasi mahasiswi, seperti itu. Oke, lanjut ke pasal 8, peran. Nah, Kohati itu di sini berperan sebagai pembina pendidik muslimah pada umumnya dan HMI-wati pada khususnya. Untuk apa dibina dan dididik? Yaitu untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke bab terakhir, yakni bab 5. Keanggotaan. Pasal 9. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa yang termasuk pada anggota Kohati itu adalah mahasiswi yang telah lulus latihan kader 1 atau LK1. Jadi mahasiswi itu ya nggak pedulilah mau dia nanti di HMI dia masuk pengurus bidang P3A, KPP lah, atau PTKP atau sebagainya di luar PP, semisal gitu. HMI Wati tersebut itu masih termasuk dalam anggota Kohati meskipun bukan pengurusnya. Oke guys, cukup sekian. Tadi udah aku paparkan sedikit ya, dari bab 1 sampai bab 5, dari ketentuan umum sampai pasal 9. Memang tidak terlalu panjang ya, karena di video ini aku bikin singkat-singkat supaya ya lebih singkat dipahami. Kalau untuk lebih jelasnya mungkin lebih enak diskusi kali ya. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ikutin terus video selanjutnya mengenai Kohati. See you later.